Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Timnas U23 Indonesia harus menyerah dari Irak dengan skor 1-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 2 Mei 2024. Pada kesempatan ini, Timnas U23 Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu melalui tendangan roket Ivar Jenner pada menit ke-19. Ivar Jenner melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola hasil tendangan Ivar Jenner melaju mulus masuk ke pojok bawah kiri gawang Irak yang dijaga oleh Hussein Hassan. Namun sayang, keunggulan Timnas U23 Indonesia tak bertahan lama. Irak sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-27. Gol tersebut berawal dari sepakan pojok yang dilakukan Mukhtar Muhammad. Hernando Ari keluar dan mencoba menepis bola. Bola liar lalu ditanduk oleh Nihat Muhammad dan sempat mengenai Said Hasan sebelum gol tercipta. Skor pun berubah menjadi 1-1. Hasil imbang tersebut bertahan hingga waktu normal usai. Pertandingan pun harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Di awal babak perpanjangan waktu yang pertama, gawang Hernando Ari Sutaryadi kembali jebol. Kali ini top skor sementara Piala Asia, Ali Jasim yang mampu lepas dari jebakan offset berhasil membobol gawang Hernando Ari dan membuat Irak berbalik unggul 2-1. Dan skor 2-1 tersebut bertahan hingga pertandingan usai. Dengan hasil ini, Indonesia pun gagal mengunci tiket otomatis untuk lolos ke putaran final Olimpiade Paris mendatang. Namun Indonesia masih punya kesempatan satu kali lagi lewat jalur playoff melawan Guinea pada tanggal 9 Mei nanti di Prancis. Mimin secara pribadi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk perjuangan tim nasional Indonesia yang sudah melebihi ekspektasi Mimin pribadi. Seperti kita tahu, awalnya tim nasional Indonesia U23 hanya ditargetkan oleh PSSI untuk lolos dari putaran grup. Namun pelatih tim nasional U23 Sintayong mempunyai target pribadi tersendiri, yaitu lolos ke babak semifinal guna mendapatkan tiket putaran final Olimpiade Paris mendatang. Meskipun mengawali turnamen dengan kekalahan di laga pembuka melawan tuan rumah Qatar, tim nasional Indonesia U23 asuhan Sintayong berhasil mencapai target pribadi mereka sendiri, yaitu lolos ke babak semifinal dengan mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final secara heroik. Tak dapat dipungkiri, proses tim nasional Indonesia U23 melaju sampai dengan babak semifinal telah banyak menumbangkan raksasa-raksasa sepak bola Asia macam Korea, Australia, dan bahkan Yordania. Hal itu pun menjadikan ekspektasi pendukung timnas semakin tinggi untuk tim nasional Indonesia U23 yang notabene adalah tim debutan di Piala Asia U23 2024. Tak dapat dipungkiri hasil positif di 3 laga sebelum kekalahan melawan Uzbekistan dan Irak, yaitu melawan Australia,
Yordania, dan di babak perempat final melawan Korea Selatan, membuat ekspektasi pendukung tim nasional Indonesia menjadi semakin tinggi. Terkhusus pada saat tim nasional Indonesia berhasil menaklukkan Korea Selatan di babak perempat final melalui adu penalti secara dramatis. Hasil itu membuat semua pendukung timnas larut dalam euforia. Dan bukan tidak mungkin pemain-pemain timnas terkena star syndrome tanpa menyadari bahwa sebenarnya turnamen Piala Asia belum selesai. Hal yang sama juga membuat Mimin teringat pada edisi Piala AFF tahun 2010, di mana akibat euforia yang terlalu berlebihan, tim nasional Indonesia akhirnya gagal di babak terakhir melawan Malaysia, yang di babak penyisihan kita babat habis 5-1. Di mana kala itu hampir sama dengan sekarang, yaitu demam naturalisasi pemain. Kala itu masa keemasan Christian Gonzalez hingga Irfan Bahdim mampu mengantarkan tim nasional Indonesia hingga ke partai final Piala AFF. Di saat kita sudah kadung bereuforia akibat kemenangan atas Korea Selatan, justru tim nasional Indonesia U23 berakhir anti klimaks di dua pertandingan terakhir, yaitu di babak semifinal melawan Uzbekistan dan di laga perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Dan sialnya, di saat tim nasional Indonesia sedang mengalami keterpurukan, ada oknum segelintir yang mengaku pendukung setia tim nasional Indonesia yang justru menghujat pemain tim nasional Indonesia yang memang tampil kurang baik di dua laga terakhir. Apakah mereka lupa dengan kemenangan-kemenangan yang sudah Garuda Muda raih di laga sebelumnya? Apakah mereka lupa Garuda Muda adalah tim debutan di Piala Asia U23 2024? Mimin harap di antara kalian yang menonton konten ini tidak ada yang seperti itu. Mari kita apresiasi perjuangan mereka di atas lapangan, menjadikan Indonesia raksasa Asia di cabang sepak bola. Bagaimana menurut kalian, football lovers? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.